Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Gak main-main. Demi Piala Dunia U17, Timnas Indonesia datangkan striker keturunan Brasil atau tidak? Untuk bertanding di Piala Dunia U17, Timnas Indonesia tentu saja membutuhkan pemain yang berkualitas sebab akan melawan tim kuat dunia. Salah satu langkah yang bisa diambil untuk menambah kekuatan tim nasional yakni memanggil pemain luar negeri yang memiliki paspor Indonesia. Saat ini terdapat seorang pemain keturunan Indonesia berpaspor ganda yang berkarier di Brasil, yakni Welber Jardim. Welber Scott de Halim Jardim atau Welber Jardim merupakan pemain keturunan Indonesia Brasil yang saat ini berusia 16 tahun. Darah Indonesia ia peroleh dari ibunya yang bernama Liliana Halim dan garis keturunan Brasil berasal dari sang ayah, Elisangelo de Jesus Jardim. Saat ini pemain kelahiran 2007 tersebut bergabung bersama Akademi Sao Paulo, Brasil dan dikontrak 5 tahun sejak 2021. Dengan usia yang masih 16 tahun dan memiliki paspor Indonesia, tentu saja Welber Jardim berpeluang untuk memperkuat Garuda Muda pada ajang Piala Dunia U17 2023 tersebut. Indonesia masih tunggu FIFA Piala Dunia 17 2023 tak akan bentrok dengan konser Coldplay. Banyak pihak khawatir bila Piala Dunia U17 2023 bakal bentrok dengan konser Coldplay karena menggunakan venue sama yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Termasuk SUGBK ada 6 venue yang sebelumnya disiapkan PSSI untuk Piala Dunia U20 yang kemungkinan digunakan untuk Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 2023 awalnya dijadwalkan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Namun untuk Piala Dunia U17 2023 di Indonesia belum ditentukan tanggalnya oleh FIFA. Sementara konser Coldplay dengan venue SUGBK diselenggarakan pada 15 November 2023. Bolasport.com memahami bila dalam rilis resminya, FIFA belum mengumumkan secara pasti tanggal Piala Dunia U17 2023 bakal digelar. Hal ini juga berlaku pada Piala Dunia U17 Wanita 2024, Piala Dunia U20 2024, dan Piala Dunia Futsal 2024. Waktu dalam kurung tanggal penyelenggaraan masing-masing event akan ditentukan kemudian hari, tulis FIFA. Belum tahu nasibnya, Bima Sakti tunggu arahan PSSI terkait pelatih di Piala Dunia U17 2023. Meski ia ikut dalam coaching klinik dan mendapat kepercayaan memilih pemain muda. Akan tetapi Bima Sakti mengaku belum mengetahui nasibnya setelah Piala Dunia U17 2023 dipastikan bergulir di Indonesia. Izin belum tahu saya apakah tetap menjadi pelatih Timnas U17 Indonesia, ujar Bima Sakti. Meski belum tahu pasti, Bima mengaku akan tetap menunggu arahan dari PSSI. Ia memastikan sampai saat ini memang belum ada arahan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun terkait serba-serbi persiapan hingga penunjukan pelatih dipercaya bakal diumumkan hari ini Sabtu dalam kurung 24 Juni 2023 sore waktu Indonesia Barat. Hal ini karena PSSI akan menggelar konferensi pers terkait Piala Dunia U17 2023. Sintayong temukan talenta yang akan belat tim besar Eropa keturunan Indonesia. Tijani Reijnders menjadi salah satu opsi bagi AC Milan untuk menggantikan peran Sandro Tonali. Jika transfer Reijnders terrealisasi, maka akan ada pemain dengan arah Maluku yang bermain di AC Milan musim depan. AC Milan telah mencapai kata sepakat dengan Newcastle untuk transfer Tonali. Kedua tim telah bernegosiasi dan sepakat pada paket harga 80 juta euro untuk transfer gelandang berusia 23 tahun. Reijnders melejit bersama AZ dalam 3 musim terakhir.
Dia menjadi pemain penting di lini tengah Rangers. Pada musim lalu, Rangers menjadi pemain yang selalu bermain di Eredivisie. Rangers memainkan 34 laga bersama AZ, semuanya sebagai pemain inti dan hanya 2 kali diganti. Rangers mampu bikin 4 gol dan 3 assist. AZ finish di posisi keempat klasemen akhir Eredivisie. Pada awal 2022 lalu, Rangers sempat masuk dalam daftar pemain yang diinginkan Shin Tae-yong untuk masuk program naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Rangers disebut-sebut punya arah Indonesia dari garis keturunan ibu. Shin Tae-yong meminta satu pemain keturunan untuk dinaturalisasi, posisinya gelandang serang, namanya terbilang baru, bukan yang selama ini beredar. Dia keturunan Maluku, pemain dari AZ Alkmaar, kata Hassani. Terobosan kembali dilakukan Erick Thohir, PSSI hidupkan PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Seperti diketahui, setelah menjabat sebagai ketum PSSI, Erick Thohir tak henti-hentinya membuat gebrakan baru. Kali ini pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menghidupkan kembali PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Perusahaan ini dihidupkan dengan tujuan untuk menunjang pemasukan timnas Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan itu mengaku bahwa setelah melakukan kunjungan ke Federasi Sepak Bola Jepang (JFA), banyak yang bisa diambil. Salah satu program yang membuat Erick Thohir terinspirasi yakni JFA melakukan industrialisasi pada sepak bola, sehingga menjadi pemasukan untuk pengembangan timnas mereka. Kami juga ingin punya pemasukan yang lain, karena tidak mungkin PSSI hanya berpangku tangan tapi kita harus bekerja, ujar Erick Thohir kepada awak media.